Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan materi kuliah manajemen pendidikan non-ruminansia dengan fokus pembahasan pada ternak kuda. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai tipe kuda. Materi yang telah kita selesai bahas adalah pengelompokan berdasarkan bangsa kuda. Kini mari kita lanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan aktivitas kuda. Terdapat 5 tipe kuda dalam pengelompokan berdasarkan aktivitas kuda. Artinya, kuda bisa dibedakan berdasarkan aktivitas kudanya yang digunakan untuk kesenangan pemiliknya, atau untuk dibiakan, atau untuk digunakan sebagai hewan pekerja, atau digunakan untuk berolahraga. Dan mungkin penggunaannya bisa juga untuk dijadikan hewan dalam pertunjukan atau showing. Kita mulai bahas lebih detail tiap tipe kuda tersebut. Tipe pertama adalah tipe pleasure, tipe kesenangan, ya. Kuda tipe pleasure biasanya dipelihara untuk keperluan status sosial dari pemiliknya. Jadi penggunaan kuda biasanya untuk ditunggangi dalam keadaan santai atau sekedar untuk fasilitas relationship dari pemiliknya. Biasanya orang yang taraf kehidupannya sudah level tinggi di Eropa dan di Amerika itu yang biasa memelihara kuda untuk keperluan pleasure. Kadangkala para pemilik kuda berjalan-jalan sambil memegang tali kekang kuda. Mereka berjalan bersama. Kuda tipe pleasure harus cukup sehat dan bugar karena penggunaannya untuk berjalan-jalan yang biasanya jarak tempuhnya itu cukup jauh, ya, cukup jauh. Misalnya jalan-jalan ke padang rumput yang luas atau ke pantai, ke dalam hutan, atau jalan ke daerah pegunungan. Selain berjalan dan berlari, mereka juga harus punya kemampuan melompat dan berputar karena disesuaikan dengan medan yang ditempuh saat mereka berjalan dengan penunggangnya. Gambaran penggunaan kuda tipe pleasure seperti yang terlihat pada slide. Nah, ini untuk ditunggang serasi, kemudian ini untuk jalan-jalan, ini yang tadi disebutkan kudanya berjalan dan penunggangnya juga pemiliknya berjalan, hanya dipegang tali kekangnya. Ini untuk jalan-jalan ke hutan di tepi pantai misalnya untuk kesenangan, ya. Tipe kedua dari pengelompokan berdasarkan aktivitas dari kuda adalah kuda yang diseleksi dan dipelihara untuk pengembangbiakan yang hasilnya akan dibisniskan. Ini tentunya aktivitas dimulai dari mengawinkan, kemudian memelihara induk bunting, merawat anakan kuda, dan seterusnya yang membutuhkan biaya yang cukup besar, modal yang cukup besar, perlakuan yang sangat detail dan hati-hati, karena yang dikawinkan biasanya kuda-kuda superior, ya, yang harganya pasti sangat mahal. Jadi memelihara kuda tipe breeding adalah suatu bisnis besar dan mahal. Namun demikian, ada orang yang memang berani melakukan bisnis tersebut karena selain keuntungan yang memang tinggi, ada juga hal yang berupa seni dan kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan nominal uang sewaktu para breeder dan pemilik kuda tersebut merawat kuda, anak kuda sejak dari kandungan hingga dewasa dan kemudian dikawinkan kembali dan seterusnya, ya. Anda bisa bayangkan berapa kos atau biaya untuk menjalankan bisnis mengembangbiakan kuda superior dari tipe breeding dengan fasilitas seperti ini. Sarana, prasarana yang dibutuhkan yang Anda bisa lihat pada gambar. Berapa orang yang dipekerjakan untuk sistem bisnis ini. Siapa tahu suatu saat kegiatan bisnis seperti ini menjadi lahan yang menarik dan menghasilkan untuk ditekuni di Indonesia. Atau
Kita tidak tahu, siapa tahu memang rezeki Anda bisa berkarya, berbisnis di luar negeri untuk model sistem bisnis ini. Ya. Tipe selanjutnya dari pengelompokan berdasarkan aktivitas adalah tipe working. Kuda tipe working dikelompokkan berdasarkan kesamaan fungsinya, yaitu untuk membantu manusia, baik di dunia pertanian maupun untuk dunia peternakan yang bersifat full extensive seperti ini. Peternakan berskala besar di Amerika dan di Australia masih banyak yang menjalankan bisnis peternakan dengan cara ekstensif. Kuda diperlukan pada saat akan menghalau sapi dari suatu area untuk bermacam perlakuan. Misalnya untuk kegiatan atau manajemen branding, pengecapan untuk identifikasi, untuk menimbang berat badan, untuk mengecek kesehatan, untuk menyeleksi bila akan dijual, dan lain-lain. Seperti yang Anda lihat pada gambar, ini adalah aktivitas di mana kuda ditunggangi oleh peternaknya atau oleh cowboy untuk mengejar seekor sapi. Tentunya kegiatan tersebut akan sulit dilakukan bila menggunakan mobil atau motor trail sekalipun. Selanjutnya tipe keempat adalah tipe showing. Artinya kuda dikelompokkan berdasarkan aktivitas yang mengarah pada kegiatan pertunjukan, showing, memperlihatkan, ya. Misalnya pada sirkus atau suatu jenis lomba, misalnya lomba menggunakan saddle, jumper, kemudian vehicle, harness, dan lain-lain. Silakan Anda mencari informasi yang lebih detail mengenai kegiatan yang menggunakan kuda tipe showing dan perhatikan jenis kegiatannya. Biasanya kuda yang digunakan untuk tipe showing adalah kuda yang matanya besar. Silakan juga Anda berdiskusi dengan teman sambil mencari referensi untuk membuktikan pernyataan tersebut. Kenapa harus yang bermata besar? Ya, lebih dipilih kuda showing itu kuda yang bermata besar. Untuk kuda yang digunakan sebagai kuda perlombaan, biasanya pemenangnya ditentukan berdasarkan kecepatan dan akurasi gerakan. Untuk mencapai target tersebut, kuda perlu dilatih secara rutin oleh pelatih yang profesional di bidangnya. Nah, ini juga bisa menjadi satu alternatif lahan pekerjaan bagi Anda. Artinya, baik kuda maupun penunggangnya harus dilatih bersama-sama. Kenapa? Karena perlombaan tersebut membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik dari hewan dan manusianya. Semoga Anda bisa menjadi bagian dari kegiatan tersebut suatu saat bila Anda menyukai. Dan seorang pelatih profesional untuk kuda tentunya juga harus ahli dalam menghandle dan memanage kuda. Bisa dimulai dari pemahaman mata kuliah ini. Tadi saya sampaikan bahwa harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara kuda dan penunggangnya. Anda tentu akan lebih bisa memahami pernyataan tersebut setelah melihat gambar seperti ini. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara penunggangnya dan kudanya pada saat menaiki daerah yang kondisinya berbatu-batu terjal seperti ini. Atau seperti ini, harus ada koordinasi di antara mereka berdua. Kira-kira apa yang akan terjadi bila penunggang dan kuda tidak kompak, tidak sehati, tidak saling mengerti? Ya. Baik. Oke, bisa dimengerti bagaimana koordinasi dan kerjasama yang diperlukan, ya, dan itu harus dilatih. Tipe terakhir adalah tipe sport. Artinya bangsa kuda yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas yang khusus digunakan untuk sport. Jadi memerlukan kecepatan yang tinggi, speed. Kuda tipe sport atau yang digunakan untuk sport harus diseleksi dan dilatih secara ketat
Selain itu, kuda tipe sport adalah unifungsi atau single purpose. Artinya hanya bisa dilatih untuk satu jenis sport saja. Berbagai jenis sport yang menggunakan kuda sebagai alat bantu yang utama antara lain balapan atau pacuan kuda yang baik yang larinya lurus ya. Ada yang larinya lurus ataupun yang menggunakan harness, misalnya yang menggunakan kereta kuda di belakang kudanya. Kemudian macam-macam ya, ada juga misalnya lompat rintang, tunggang serasi dan lain-lain. Dan jangan lupa saat menseleksi kuda untuk tujuan tersebut tidak boleh salah, karena karakter berlari dari kuda untuk pacuan yang berlari lurus itu beda dengan kuda balapan atau kuda pacuan yang menggunakan kereta di belakangnya seperti ini, yang lari dan harness. Kemudian karakter kuda yang digunakan untuk kejuaraan lompat rintang, misalnya ini lompat rintang, itu tentu berbeda dengan kuda tunggang serasi. Karena apa? Struktur, karakter, perototan dari kedua tipe kuda itu juga berbeda. Bahkan dengan kuda yang digunakan untuk rodeo games itu juga berbeda, tipenya, karakternya, perototannya dan lain-lain. Dengan lomba bronc riding, dengan steer wrestling, dengan barrel racing, atau dengan olahraga polo, dengan pertandingan pole bending, dengan kegiatan calf roping, vaulting, dan lain-lain. Masih banyak jenis olahraga yang menggunakan kuda. Jadi tolong disempatkan waktunya untuk men-searching seperti apa kegiatan-kegiatan olahraga yang memerlukan kuda tipe sport ya. Berikut saya tampilkan gambaran dari kegiatan olahraga tersebut. Nah, ini jumping horse, bronc riding, polo horse, barrel racing horse. Ini barrel, jadi ini adu cepat ya, lari cepat kemudian membelok dengan cepat pula, mengelilingi tong drum ini ya, drum bekas ini ya. Kemudian steer wrestling horse, jadi mengendarai kuda. Kemudian pada saat yang sama ini ada pejantan muda, steer, yang yang harus ditangkap. Nah, ini kudanya juga harus timingnya, kecepatannya, semuanya harus sehati dengan penunggangnya. Bila tidak, tentu kudanya bisa saja lari menjauh dari sapinya ya. Kemudian pada detik tertentu kapan harus si penunggangnya loncat ke sini, itu semua memerlukan latihan ya. Jadi Anda tentu bisa bayangkan perbedaan yang dimiliki baik dari bangsanya, struktur kakinya, perototannya, pergerakannya, karakternya dan lain-lain dari kuda untuk jumping horse, untuk bronc riding, kuda untuk perlombaan polo, barrel racing horse, juga pasti berbeda jenis bangsanya hingga ke jenis pelatihannya. Meskipun sama-sama harus berlari cepat dalam waktu singkat dan melesat lalu tiba-tiba belok dan berputar misalnya, sama juga kondisinya untuk perlombaan steer wrestling horse. Bagaimana? Sudah bisa membayangkan kejadiannya? Ya, kita lanjutkan imajinasi Anda ya. Berikut adalah perlombaan calf roping horse, yaitu lomba menangkap anak sapi tapi menggunakan tali lasso ya. Cukup sulit karena selain harus mahir mengendarai kuda, harus juga bisa mengendalikan kuda, memberi aba-aba pada kuda, sambil kudanya berlari mendekati anak sapi dari arah tertentu. Kemudian pada jarak tertentu kuda harus sambil tetap berlari dan penunggangnya harus melemparkan talinya yang harus bisa menjerat leher anak sapi ya. Nah, bila sudah bisa mencapai target, kudanya masih harus tetap berlari mengikuti anak sapi karena jangan sampai penunggangnya malah jatuh terseret anak sapi.
karena meskipun anak sapi tapi kekuatannya cukup membahayakan ya. Kemudian pertandingan polo bending. Nah, ini polo bending di mana kudanya harus bisa lari meliuk-liuk melewati rintangan tiang dan diukur kecepatannya, dan tidak boleh menyentuh tiang karena akan mengurangi poin total ya. Kegiatan yang lain, olahraga yang lain adalah kuda untuk vaulting. Ini vaulting. Jadi ada pertandingannya seperti ini. Ini bukan sirkus tapi pertandingan. Jadi ini suatu bentuk pertandingan yang sudah resmi dipertandingkan secara internasional. Kudanya harus bisa berlari pelan, berirama, berkeliling arena sambil si penunggangnya melakukan suatu atraksi dengan faktor kesulitan yang cukup tinggi di atas punggung kuda. Bila kuda mengubah arah lari dengan tiba-tiba, bisa Anda bayangkan, dan tidak sesuai dengan apa yang dilatihkan, tentunya akan membahayakan penunggangnya yang sedang akrobat di punggung kuda ya. Yang lain, apakah Anda pernah melihat pertandingan kuda tunggang serasi seperti ini, baik di tingkat internasional atau nasional dalam pekan olahraga ya, PON misalnya, atau di tingkat Asia Tenggara seperti SEA Games misalnya, atau bahkan di tingkat dunia seperti Olimpiade? Mungkin pernah ya suatu saat melihat di TV atau di video, kuda yang digunakan harus dilatih dari kecil hanya untuk tujuan keserasian berlari, berjalan, bahkan melompat dengan penunggangnya harus serasi. Artinya penunggangnya juga tidak boleh berganti-ganti karena perbedaan karakter bisa mempengaruhi penampilan. Kuda harus mengerti aba-aba dari si penunggang. Kapan harus berhenti, kapan harus menunduk untuk menghormat, kapan berlari agak cepat, kapan melompat, kapan membelok, dan lain-lain. Atau mungkin yang agak sering Anda lihat di TV atau di film adalah perlombaan pacuan kuda atau racing horse ya. Kuda pada tipe sport ini harus bisa berlari secepat mungkin berkeliling pada suatu arena pacuan kuda. Bagaimana trik dan strategi dari penunggang untuk bisa unggul dan lebih cepat dari penunggang lainnya tentu sangat ditentukan oleh kecerdasan, kelihayan, pengalaman dari penunggangnya dan kudanya, selain kerjasama di antara mereka. Penentuan keputusan yang tepat dalam waktu yang sangat singkat, hitungan sepersekian detik, itu berdasarkan kondisi yang ada saat bertanding itu menjadi sangat penting. Hal ini sangat berbeda dengan pertandingan kuda tunggang serasi ini, yang jenis latihannya dan kondisi saat bertandingnya adalah sama. Jadi saat berlatih seperti itu, nanti pas bertanding se-perfect mungkin. Tapi kalau untuk racing horse, semua kejadiannya unpredictable, tidak bisa terduga. Dan di Indonesia masih ada racing horse tradisional di beberapa provinsi, namun tidak menggunakan peralatan seperti ini ya. Jadi tidak ada saddle-nya. Jadi biasanya ada pertandingan tradisional seperti itu ya. Baiklah, kita sudah berkelana mengenal berbagai jenis tipe kuda berdasarkan pengelompokan aktivitasnya. Kita akhiri dulu materi ini dan kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu masih tentang tipe kuda yang dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuh dan temperamen. Selalu semangat belajar.